Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah kita semuanya kanca grup ngopi Dodomburi. Alhamdulillah sami semangat nggih. Alhamdulillah syukur ugi buat kaca-kaca niku. Sampai rawuh tapi mboten salaman teng mriki kok. Nyuwun ngelak cekap mboten apa. Nggih. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat kesehatan dan seterusnya. Intinya kita bisa berkumpul kembali di sini bersilaturahim ngopi bersama wonten ing daleme Mas Yuliono. Maka dari itu mari kita bersama-sama ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Yana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya nanti berikut keluarga besar kita mendapat syafaatnya beliau nanti pada yaumul jaza. Allahumma amin. Maka dari itu mari bersama-sama kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Prasipun untuk meningkat waktu tidak lupa Bapak Yuli kirim sedonga kangge arwah-arwah kesepuhanipun ingkang sampun sumare menika Bapak Dullah Safari, Mbah Madrusan, Mbah Sanrawi, Bapak Sodali, Bapak Mulyareja, terus Kang Sumardi, Dek Agus, terus Dek Syariah, terus Dek Muhammad Ridho, terus Bapak Agus Sutarno, terus Mbah Siswo Biharjo, terus Mbah Mursini. Menikolah arwah-arwah keluarga besar Mas Yuli ingkang badhe dipun kintun. Boten keting karena apa nggih boten kesupen ugi dumateng para arwah keluarga besar kita insyaallah jamak. Mudah-mudahan saudara arwah apa nggih wonten ing alam barzah dipun jembaraken makamipun dipun ngapura dosa-dosanipun dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Muga kula awali bismillahirrahmanirrahim. Muga sareng-sareng syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Ila hadratin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'il malaikatil muqarrabin wal ulama'il 'amilin wasyuhada'i wa jami' lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu siratal azim. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila qadra bahina jumu'in wa zawjati wa sofati wa zawjati wa bisuti wa zawjati wa bayyam dari wa zawjati wa hadi wa ila hadrati wa ila mubarid wa ila hadrati rahim basakrawi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wa naqusul ila Bapak Tudas Sapari Mbah Madrisan wa Mbah Sanrawi Bapak Sudari wa Bapak Mulyareja wa ila ruhi Kang Sumardi wa Dek Agus wa Dek Saria wa Dek Muhammad Rito wa Bapak Agus Sutarno wa Mbah Siswa Wiharjo wa Mbah Mursini wa ila jami'il arwahi man hadra fi hadzal majlis lana wa lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونسأل البركة في هذا المناسبة وبركة جلاله خاصة Bapak Yuliono wa ahli baiti wa ila jamil ashabi man khadar fi hadzal majlis wa ila jamil muwazzaf wal muwazzaf al sanad wal su'alan wa sahih wa ila jamil muwazzaf wal muwazzaf al express wa sahih lana wa lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Fatihatu ila Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahali Syarwi rahimahullah. Lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Tasih ayat 143 nggih. Kan waktu di rumahnya siapa kemarin? Mas Wastiko ayat 143 tapi kan baru satu baris ya. Monggo sami-sami kita ngopi alias ngolah pikir, mudah-mudahan kita semuanya mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan keinginan kita semuanya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Monggo kula wali Ustaz Gayeng menawi Ustaz Jodiono nggih ngapunten singkang nyemak menawi entang tindak litunipun nggih mboten menawi malih. Ini pasti wong kula manusia biasa. Mohon dikoreksi. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم
وما الله بغافل عما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. Kalau sering nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kabeh nggih menika sing pun waos nggih menika masalah istiqbal nggih, menghadap kiblat. Kama hadaina kaya uleh pan hidayah sapa ingsun ka Allah kum ing sira kabeh ilaihi maring siratim mustaqim. Janganlah dadakan sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh. Sinten sing dimaksud kum sira kabeh niku ya ummatan Muhammad, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadakan ummatan ing umat, sifate umat wasatan ing pertengahan. Napa tafsirina pun wasatan khiyaran ing pinten-pinten kebagusan. Udulan napa nggih keadilan, pinten-pinten keadilan. Khiyaran udulan. Ditakunu supaya ana sapa sira kabeh sapa umat niku ana iku syuhada menjadi saksi ala nasi ing atase menungso. Menjadi saksi kapan? Yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Dadi saksi napa? Perlunipun anna rusulahum ing temen setuhune pira-pira utusane Gusti Allah. Ya utusane nas ballagathum menyampaikan atau numekaaken atau menyampaikan sapa utusan hum ing annas. Wa yakunalan padha ana sapa ar-rasul utusan alaikum ing atase sira kabeh ana iku syahidan menjadi saksi. Annahu ing teman setuhune risalah. Rusul ngaten nggih saged ballagakum numaaken sapa rasulkum ing sira kabeh. Wa ma ja'alna lan ora dadiaken sapa ingsun Allah. Ai sayyarna tegese dadiaken sapa ingsun Allah. Dadiaken al-qiblata ing kiblat. Laka dumateng panjenengan Rasulillah Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ana ing saiki dadakan al-jihata ing arah allati kunta kang biyen ana sapa sira Muhammad alaiha ing atase jihad atau kiblat. Ai awalan tegese utama kawitan. Wa hiya utai arah iku al-Ka'batu Ka'bah. Wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana iku yusolli selalu salat sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilaiha maring jihad maring kiblat nggih Ka'bah. Falamma hajara mongko semangsane hijrah sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umira den dawuhi sapa Nabi Muhammad didhawuhi napa bistiqbali Baitul Maqdis kelawan madhep maring Baitul Maqdis. Napa alasane didhawuhi ken madhep Baitul Maqdis taklufan krana napa nggih taklufan itu merayu. Taklufan ken merayu atau biar meluluh hati atau ngerogoh hati apa ya bahasa Indonesia apa? Ini kulah kanggo taklufan krana ngluluhaken ati lil Yahudi kadhe wong Yahudi. Fasolla mongko salat sapa Rasulillah Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilaihi maring Baitul Maqdis. Salat atau madhep maring salat maring Baitul Maqdis sitata au sab'ata asyara. Sitata ing 6 au sab'ata atau 17. Au sab'ata asyara atau 17. Apane syahron wulane. Summa huwila mongko nuliten puter atau huwila niku halik putaran apa diputer berarti diputer niku dibalik arah ngaten nggih. Hah? Yang ngalih ya bisa hawala hawil tahwil bisa. Kalimat Arab itu luar biasa.
kosakata ini alhamdulillah luar biasa. Tapi insya Allah paham ya. Summa huwila yang tadinya selama 16 atau 17 bulan, summa huwila diputar pilih lagi jadi madhep ke Ka'bah. Ngaten maksudipun. Illa lina'lama angin atau kejaba krana ngawruhi sapa ingsun Allah ay ilman zuhuran tegese ilmu zahir kang jelas man ing wong yatabi kang manut sapa man manut ar-rasul ing utusan faya saddaqahu mongko beneraken sapa man ing rasul mimman tenimbang wong yang kalibu kang balik sapa man ala akibe ing atase kedua tungkake man mungkin kalau jelasaken napa tafsiripun yang kalibu ala akibe ayyarju tegese balik sapa man ilal kufri mari kekafiran napa sebabnya balik sakkan krono mamang atau ragu fitini dalam agama wadhalalan penyangka buruk sangka sapa man anan nabi yang teman saya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khiratin ing dalam kebingungan bingung min amri saking perkarane kanjeng Nabi wa qadir tadda lan hale temen utawi murtad sapa man lidzalika krana mengkono ikilah masalah istiqbal sapa jamaatun jamaah. Wah, ketemu lima nggih. Ini pun kula satu-satu. Kita mengulangi dulu pembahasan ayat 143 adalah ayat pertengahan surat Al-Baqarah. Yang mudah-mudahan alhamdulillah diulang lagi. Sebenarnya bukan diulang lagi. Kemarin belum selesai nggih. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah Allahumma. Amin. Insyaallah kula badhe jelasaken seperti penjelasan waktu saya ta'allam atau darasah wonten ing amal hadil bayan kita tabarukan dumateng guru besar kita al-maghfurah baina jumutin Allah yarhamu. Mudah-mudahan beliau jembarkan makomnya selalu dalam kekasihnya Allah, selalu dalam rahmatnya Allah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Napa maksudipun wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada al-ayah. Maksudipun adalah Allah menjadikan kita semuanya. Ja'alnakum kum ini tafsirannya Mbah Suyuti menjelaskan ya ummatan Muhammad. Itu artinya kita semuanya. Kita semuanya alhamdulillah telah mendapat predikat ummatan wasatan. Apa itu ummatan wasatan? Yang telah kita jelaskan ummatan wasatan adalah umat pertengahan. Apa tuh niki kalau mandan kurang fit, mandan niku yang di luar jelas nama badan. Jelas nggih? Ummatan wasatan artinya adalah umat pertengahan. Nah, mari kita kupas apa yang dimaksud umat pertengahan. Tafsirannya Mbah Suyuti di sini menjelaskan khiyaran udulan. Apa itu khiyaran udulan? Ialah beberapa kebagusan yang pastinya dengan keadilan. Pertanyaannya, apa ada hal kebagusan itu tidak adil? Paham betul? Apakah ada hal yang baik, hal bagus kok tidak adil? Pastinya ada. Makanya di sini tafsirannya khiyaran udulan. Hal yang kebaikan, kebagusan tapi yang catatannya dengan adil. Contoh, dulu kita mencontohkan ke masjid, kan hal kebaikan nggih. Kon jenengan semua penggaweane ning masjid terus itikaf di masjid terus. Adil apa enggak? Pasti jawabannya tidak. Itu artinya tidak semuanya hal kebaikan. Kalau kita menyikapinya over, itu artinya tidak pertengahan, tidak sedang, tidak seimbang. Makanya keadilan diperlukan keseimbangan. Jadi untuk tafsiran ummatan wasatan, insya Allah itu udah ittifaq seluruh para ulama, udah studi banding seluruh para ulama, entah itu yang dari Al-Arabiyah atau ulama-ulama Indonesia. Insya Allah ittifaqnya tidak jauh seperti tafsir Jalalain. Alhamdulillah. Itu artinya kita tafsir Jalalain itu sudah sangat mendunia dan diakui oleh seluruh ulama, walaupun mazhabnya
berbeda. Jadi garis bawahnya ummatan wasatan adalah umat pertengahan, kan itu umat pertengahan. Yang umat pertengahan itu adalah umat yang terbaik. Itu artinya benar, kuntum khaira ummati. Kita semuanya umat Nabi Muhammad, umat pertengahan. Yang selalu yang pertengahan itu selalu diimbangi keseimbangan, yaitu akhirnya mendapat keadilan. Nah, sedikit kalau apa-apa tidak seimbang, kok gak adil. Adanya perpecahan, adanya perkelahian, adanya peperangan, itu atas dasar tidak ada keseimbangan. Kalau saya saja tadi, saya mau ngaji kayak gini, kok tadi saya praktek, maksudnya menemukan contoh. Ceritanya saya kurang fit sebelum berangkat ngaji. Tadi saya minta pijit sama istri tercinta. Dan alhamdulillah wong istri saya soleha. Ya pastinya manut. Ini mas mapan. Kira temenan, bisa dikonfirmasi insya Allah ini live streaming ya. Istri saya juga nonton biasanya. Dan ini nyata, insya Allah saya nggak ngurangin, nggak nambahin cerita. Nah, ketika saya dipijit, pastinya karena istri sayang sekali dengan suami, dengan penuh kasih sayang. Waduh, pokoknya nikmat banget lah. Mereka sih urung dibocor cocok bojo, main awak erok, main anak sing jeti. Nah, temenan. Di saat saya lagi dipijitin sama istri tercinta, dilalah anak wedon anak nang sandinge lagi nonton TV sinetron. Sinetron sing kae lah. Kisah apa suami apa itulah. Pokoknya intinya pemerannya itu artisnya cantik-cantik sekali. Nah, ketika itu ada artis cantik mirip Syahrini, kata anak saya itu tadi, Mama, ini artis yang mirip Syahrini. Saya jadi ingat, Ma, waktu di TK dulu bapak foto bareng sama artis seperti ini. Apa yang terjadi saudara-saudara? Bojoku sing mone guli mijeti dengan penuh kasih sayang. Karena dikomporin nang anak wedon. Sebenarnya anak wedon orang niat ngompor. Jadi penuh apa, Pak? Dalam? Ini jadi penuh apa habis itu? Dramatis. Kondisi tolong diteruskan. Nah, guli mijeti karena waktu itu merasa panas. Dikomporin nang anak wedon, masalah merasa dikompor. Pasti ini gue Syahrini LB. Itu jawaban istri saya. Sing mone alon penuh dengan kasih sayang karena jengkel guli mijeti segelem. Kulo langsung jerit segelem-gelem wong lara. Astagfirullahaladzim, yang kira-kira itu artinya pelampiasan rasa kekesalan karena saya tidak seimbang dengan apa yang harus saya kerjakan. Itu artinya membuktikan apa? Rumah tangga kalau tidak seimbang pastinya yang muncul rasa yang tidak mengenakan. Kira apa? Bulan yang Kang Yuli pengen disetiane sing wedon, nek pengen seimbang. Ya Kang Yuli kudu setia. Ngata. Ini buat semuanya. Ini saya lagi menceritakan kejadian saya tadi dipijitin sing wedon, sing mone kepenak banget, tapi gara-gara anak wedon mengingatkan masa lalu, jarene aku foto karo artis cantik LB, bojoku jengkel. Kalau mijeti karo manyine lansip luar biasa. Bu gue, sing salah bojoku apa sing salah diriku atau sing salah siapa wallahu alam. Itu artinya karena tidak ada seimbangan kelakuan kita pasti menimbulkan kebencian. Siki apa-apa nek didasari dengan kebencian, jangan berharap mendapat keseimbangan, jangan mengharap keadilan. Gimana Pak Batan? Itu salah satu contoh kecil dari ummatan wasatan. Ipun kula jelasaken dari dulu berkali-kali itu. Kemarin Pak Luman kalau tahu ya mendegat. Saya ngasih contoh swastiko kalau mau termasuk ummatan wasatan itu harus bisa masuk segala lini kebaikan. Itu yang dimaksud ummatan wasatan. Kita masuk di tengah-tengahnya. Itu yang dimaksud tengah-tengah, pertengahan. Jadi orang Islam umatnya Nabi Muhammad itu harus bisa masuk segala lini dalam hal kebaikan. Tapi dengan catatan keadilan.
Saya dipaham betul? Tapi ora perlu dicontoh ulang maning Pak Lukman. Tapi mbok jenengan wingi orang itu tidak. Aku meninggal contoh sekali ini kebaikan wastiko. Cuma di rolling nang Pak Lukman, kang teknisi gudang apa security itu kudu siap. Itu namanya ummatan wasatan. Terus orang apik apa maning? Wis jarene supir jarene pengen jadi umatan wasatan di rolling sedela menggudang apa ora gelem. Aku waktu nggak contoh iki Pak Lukman, tapi ini nggih bae baca sing kaya gue. Ya pun, nek saged dipaham nggih. Mbok kemarin kisah apa contohnya kayak gitu. Itu artinya ummatan wasatan predikat buat umatnya Nabi Muhammad yaitu kita semuanya adalah umat yang bisa masuk segala lini kebaikan dengan catatan harus selalu keseimbangan dan insya Allah nanti mendapat keadilan. Pendek apa seimbang, insya Allah keadilan yang akan didapatkan. Paham nggih umatan wasatan tafsirannya? Ini tafsir yang berkali-kali mungkin dijelaskan bantal kurang paham ya itu artinya sebenarnya itu umat yang terbaik dalam hal kebaikan dengan catatan ya harus dengan keadilan. Ada sebenarnya ngaji terus saya ngaji ngawal ngaji baik ya enggak nek hal kebaikan tapi enggak adil. Selain jenengan nyambut gawe bae ngeliat duit dari jam sekian tapi jenengan enggak gelem ngaji, jenengan enggak gelem acara tahlilan, orang gelem acara hal yang berhubungan dengan religi. Itu enggak adil. Itu artinya hubutun ya. Silakanlah bagi orang yang tidak adil. Ngaten. Selanjutnya. Paham nggih? Ummatan wasatan jangan sampai keliru paham nanti wis ngaji. Grup ngopi diulang-ulang kok masih paham menafsirkan kalimat ummatan wasatan nggih kebangetan. Dodo muri. Monggo sinambi kula nggih. Kalimat nyambine nggih. Monggo. Dalam pripun? Nek jomblo bae pripun adil mboten? Jane nggih niku secara niku nggih mboten adil. Urung ummatan wasatan. Karena Allah menciptakan dalam dunia ini berpasang-pasangan. Berarti yang sing urung gelem lihat pasangan ya mubadirna sesuatu. Urung bisa ngadil gitu jenenge. Langsung sih benar mubadirin. Urung adil. Benar mubadirin sih. Jadi kalingan, apa mana sing orang adil? Sumpane wis sugih dunya ora, sugih banda ora, sugih rupa ora, tapi bojone pengen telu. Iku mboten adil. Niku artinya sanes umatnya Nabi Muhammad, sanes umatan wasatan. Tidak adil. Lihat dunia becus ora kok pengen dia bojo loro. Lah tanggung jawabnya gimana? Itu orang adil mulu gak. Tapi ada pertanyaan gimana Gus seandainya yang sugih dunia terus bisa nyukupi wong pira bae. Tapi kok orang bojone siji, kabeh ngadil apa ora? Wallah saya bisa menjawab itu. Kowe ora sing ngomahi. Bojone nate lho. Pun terasakan. Terasipun litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Maksudnya adalah kenapa Allah memberi predikat kepada umatnya Nabi Muhammad ummatan wasatan itu tujuannya adalah untuk menjadi saksi nanti pada yaumul qiyamah, pada hari kiamat bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad atau beberapa utusan yang lain, para rasul yang lain juga telah memberi risalah kepada umat manusia. Ngaten maksudipun. Anna rasulahum ballagathum wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan begitu juga rasul wa yakunar rasul dan para rasul itu juga
Ya, salah satunya yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nantinya akan menjadi saksi bahwa kita semuanya adalah ummatan wasatan, umatnya beliau, umat yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yakuna rasulu alaikum syahida, bahwa kalian semua wahai umatku, aku menjadi saksi bahwa kalian telah menerima risalah dariku. Menikolah ayat menikah maksudipun. Itu artinya nanti kita semuanya pada hari kiamat, alhamdulillah kita mendapat predikat ummatan wasatan. Rasul langsung jadi saksi langsung. Gilaras Gusti bahwa grup ngopi telah menerima risalah, telah menerima pelajaran-pelajaran syariat Islam, yaitu lewat para ulamaul anbiya. Jadi walaupun kita tidak langsung ketemu dengan Rasulullah, tapi kita nderek para ulama, yang ulama itu ada tasalsul dengan para sahabat, para tabi'in tabi'at, dan ketemunya Rasulullah Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ya tetap, walaupun orang ketemu langsung Rasulullah, tapi tetap kita telah menerima risalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul dengan tegas menjadi saksi. Grup ngopi, walaupun karena hehe, tapi alhamdulillah mereka sami mendengarkan dengan khidmat. Apalagi ini alhamdulillah Kang Yuli, pastinya ya ini penuh dengan perjuangan, dengan adanya causan nih kayak kuenten semangka dan sebagainya salah. Alhamdulillah, inilah nanti menjadi saksi bahwa kita menerima risalah. Ini bukti bahwa kita ngaji nih, jenengan mirengaken kula jelasaken, bukti bahwa kalian telah menerima risalah. Gila mboten? Jenengan lek mboten ngaos kados niki nggih mboten sila gini kersa. Yang buat kapan? Kudu paham bahwa jenengan adalah ummatan wasatan. Tujuannya ummatan wasatan Allah itu yaitu biar kita nanti menjadi saksi bahwa kalian telah menerima risalah dari Rasulullah. Dan begitu juga Rasulullah nanti menjadi saksi bahwa kalian adalah, itu pengendikan Rasulullah, kalian adalah umatku. Betul, nyata, bukti ada. Buktinya Bang Mustafa streaming langsung pegang HP lagi menerima risalah dari Nabi Muhammad SAW. Jelas nggih, paham ayat ini? Itulah sekilas penjelasan, tapi gini tuh, kedah dicentertaken. Paham nggih? Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Nah niku maksudipun. Rasipun wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasulu mimman yanqalibu 'ala 'aqibai. Apa maksudipun? Bahwa Allah tidaklah menjadikan kiblat yaitu Ka'bah, nggih, untuk jadikan suatu patokan arah buat kalian semua wahai orang muslimin. Sayyarna al-qiblata laka al-an al-jihad allati kunta 'alaiha, yang mana dulu ketika Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falamma hajara umira bi istiqbalil Baitul Maqdis. Apa maksudnya? Bahwa ketika Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, itu beliau sholatnya menghadap, didhawuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menghadapnya ke Baitul Maqdis. Alasannya apa? Kenapa Allah berfirman seperti sedemikian rupa? Di sini tafsiran di sini Mbah Suyuti menjelaskan taklufan lil Yahud, untuk meluluhkan hatinya orang-orang Yahudi. Karena dulu di zamannya Madinah itu nggon-nggone wong Yahudi. Madinah tempatnya orang-orang munafik. Mayoritas Islam, betul. Tapi di mana mayoritas itu ada di daerah tersebut, maka muncullah wanazalal munafiqun. Jadi dulu dijelaskan di surat Al-Baqarah sebelumnya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Al-ayah, di lisannya bilang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di hatinya tidak iman. Itulah munafiqun.
tidak sesuai antara ucapan dengan kenyataan. Kontras ketika hijrah ke Madinah sittata au sab'ata asyara 16 atau 6 atau 17 bulan, itu 16 atau 17 bulan maksudnya menghadap Baitul Maqdis. Nah ketika itu summa huwila, lalu dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala agar menghadap ke Ka'bah. Tujuannya apa? Gusti Allah ngaten, satu tadi udah jelaskan ta'lufan lil yahud. Selain itu apa poin dari tujuan Allah menasakh kiblat, mengalihkan kiblat yang dari Ka'bah ke Baitul Maqdis, yang dari Baitul Maqdis ke Ka'bah kembali? Illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibai. Tujuannya apa? Allah tidak ada tujuan lain untuk orang-orang umatnya Nabi Muhammad dan seterusnya itu illa lina'lama man yattabi'ur rasul, untuk menguji para umat-umatnya. Nah di sini tafsiran ilmun zuhuran adalah ilmu zahir, kan jadi ketahuan. Monggo kita kupas apa yang dimaksud illa lina'lama man yattabi'ur rasul. Tafsiran di sini lina'lama, yaitu untuk Allah, untuk mengetahui bagi hambanya, ai ilman zuhuran, atau untuk mengetahui secara yang zahir. Nah perkara dalam hal syariat Islam yang tadinya menghadap Ka'bah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, bukan dibolak-balik, gimana badan dirubah-rubah. Nah secara zahir kan pergerakan kita melakukan ibadah, kok kelihatan apa badan? Jenengan manut aring Rasulullah waktu di Ka'bah menghadap Ka'bah, terus hijrah ke Madinah menghadap Baitul Maqdis. Jenengan naik manut Rasulullah secara zahir, ikut Rasulullah apa badan? Madepe. Dia ke Rasulullah, itu artinya langsung manut Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis. Itu yang dimaksud tafsiran ilman zuhuran. Untuk mengetahui secara zahir, apakah kalian semua diuji oleh Allah mau mengikuti Rasul? Man yattabi'ur rasul, dan siapa saja yang mengikuti Rasul ngatan, untuk mengetahui itu. Fayasaddaqahu, dan pastinya orang yang itba kepada Rasul pastinya yang membenarkan tindakan-tindakan Rasulullah Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah terus mimma yang qalibu ala aqibai. Napa maksudipun? Daripada orang, itu maksudnya yang tadi kan masih nulisannya yang tadi, untuk mengetahui orang yang ikut Rasul, mengikuti Rasulullah, atau dari orang yang tidak mengikuti Rasul. Mimma yang qalib, pada orang yang qalib itu artinya balik itu berbalik lah, ya. Maksudnya tidak searah lagi dengan Rasulullah. Ala akibahi, ing atase kedua kaki tungkak keduanya, itu artinya berbalik badan lah ngaten. Nah tafsirannya di sini ayyar jawa ilal kufri sakkan fitini. Maksudipun atau yang dimaksud dengan balik dengan kedua kakinya berbalik badan itu artinya berpaling dari Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembali ke kafiran. Karena apa? Keraguan. Betul sekali, ingat enggak dulu waktu penjelasan saya qulus subha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha al-ayat. Ingat apa dan? Gusti Allah dawuh berfirman, nanti pada suatu saat akan ada orang-orang sufaha yang akalnya lemah. Siapa itu sufaha? Al-juhal. Orang-orang yang bodoh berkata, kenapa Rasulullah bolak-balik masalah arah kiblat? Terbukti sini gimana badan? Padahal kalimat itu kalau mereka membuktikan mereka tidak manut, may yang qalibu ala aqibai, itu artinya mereka membenarkan ayat-ayat Al-Qur'an, tapi mereka tidak sadar. Paham ya?
alasan kenapa kembali ke kafiran ini umat, salah satu beberapa golongan umat ini sakkan karena ragu fitini dalam agama itu karena keraguan di agama dan menyangka buruk kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasul adalah dalam hal kebingungan dalam hal agamanya. Akan jadi tafsiran ayyarju ilal kufri sakkan fitini wa dhanna anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi khiratin itu kebingungan, bingung lah. Jadi mereka bersangka kepada Rasul bahwa Rasul bingung terhadap agamanya sendiri. A'udzubillahi min jangan sampai menyangka begitu. Itu artinya mereka, yaitu yang saya katakan tadi itu, termasuk orang-orang yang kufur ingkar kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi dijelaskan min amrihi wa qadir tada lidzalika jama'atun, yaitu beberapa golongan jamaah murtad dengan apa-apa yang didawuhkan oleh Rasulullah dengan firman Allah ini menika masalah istibal kiblat. Terasipun wa ingkanat terima kasih ya. Terus interval. Sampun apa teras? Teras nggih, kacenge ayat nggih. Nggih. Wa in kanat la kabiratan illa 'alal ladzina hadallahu al-ayah. Lo tabarukan wasriin. Belum kita tempel kok. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kanat kan teman sedune ono. Wa in utawi lafal in iku mukhaffafatun in mukhaffafah minasakilati saking sakilah. Jadi in sakilah niki mukhaffafah in mukhaffafah ngaten. Min sakilatin saking sakilah niku abot. Niki ilmu nahwu niki. Wa ismaha anu utawi isime in iku mahdzufun den buang. Ai wa innaha asline ai wa innaha tegese wa innaha. Terus wa in kanat aslinipun wa innaha kanat. Maniki ilmu nahwu lah. Jelaskan lebih malih. Wa in kanat lan teman sedherek ono ai tauliatin tegese masalah napa nggih ngalih masalah istiqbal ilaiha maring Ka'bah. Lakabirotan iku lakabirotan yakti kabirotan sakon ada nggih niku nek artis terkenal kan kabirotan gede nggih. Ini berhubung niki lagi membahas masalah menanggapi perubahan istiqbal terus manane lakabirotan yakti abot ai sakotan tegese rekoso ngalan nasi ngentase menungso. Jadi banyak orang-orang pun ini ditafsiri mau langsung ya. Kacanya rampung. Jadi umat-umatnya Rasulullah itu yang tidak iman, tentunya maksudnya yang imannya tipis atau orang-orang yang munafik di Madinah ini lakabirotan, yaitu merasa berat, yang akhirnya murtad kata niku dalam masalah ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Illa 'alal ladzina ing ngatasé wong akeh. Kejaba ing ngatasé wong akeh. Hadallahu Hada paringi hidayah sapa Allah Gusti Allah. Ai minhum tegese saking nas. Wa makana Allahu lan ora ta Gusti Allah. Ora ana iku liudhi'a imanakum nyia-nyiaaken imane sira kabeh. Ai salatikum tegese salat sira kabeh ilal baitul maqdis maring baitul maqdis. Bal yuti hukum tegese balik paring pahala sapa Allah ka misal kabeh alaihi ngatasé salat ila baitul maqdis. Li anna sababan nuzulaha. Oh, ini membahas masalah asbabun nuzul ayat ini. Li anna sababan nuzulaha karena teman setune sebabe turune ayat menika. As-su'alu te ana wong kang takon ngaman saking wong. Mata kang mati sapa man qabla tahwili ing dalem sadurunge ngelih masalah istiqbal. Innallaha teman setune Gusti Allah
bin nasi lawan menungso. Sinten menungso niku al mukmina wong-wong sing mukmin. Iku laraufun yakti moho agung. Sapa Gusti Allah Ar-Rahimun iku zat kang welas asih sapa Gusti Allah. Fi adami itaati amalihim ing dalam orang anane nyanyiaken amale sira kabeh. Warrafatu lumayan angel temen ya. Warrafatu ta rafah. Rafah niku sing raufur rahim. Manene napa? Iku siddatur rahmati bangate welas asih ngaten. Wa kutima ablaghul lil fasilah. Wa kutima lan dinginaken. Apa al ablaghu balaghah niku maksudnya balaghah. Masalah kenapa kalimat raufun kok didulukan lil fasilati krana pemisah. Nah niku luar biasa kalamullah niku menjelaskan. Niki Mbah itu juga ikut menjelaskan pada kita bahwa kalimat ar-rauf karena ilmu balaghah peraturannya begitu jadi ditaruh di depan. La raufur rahim. Kan mboten enten teng Al-Qur'an Ar-Rahimun la rauf. Kan ngaten? Nah ini penjelasan ilmu nahwu lah, balaghah. Monggo kita kupas lagi, kita selesaikan satu ayat 143 ini. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Bahwa sesungguhnya bagi orang-orang yang tidak yakin atau orang yang tidak iman kepada Allah pastinya merasa berat masalah istiqbal, tahwil, masalah nasah atau masalah pergantian menghadap kiblat. Tapi illa 'alal ladzina hadallah, dan tidak ada istilah berat bagi orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah mendapatkan hidayah tidak ada istilah berat. Apapun itu titahnya Allah. Lagi nek jenengan mungkin titah Gusti Allah nek urung dapat hidayah arep ngaji ngopi kayak gini mbok abot banget. Abot. Mbok abot Pak Lukman. Abot Pak Lukman. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan jenengan kira rawuh itu artinya mendapat hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tadi itu udah praktek jelas bahwa orang yang mendapat hidayahnya Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan merasa berat dengan apapun titahnya Allah Subhanahu wa taala. Illa 'alal ladzina hadallah. Tidak ada istilah berat bagi orang-orang yang mendapat hidayahnya Allah. Apapun itu. Tapi prakteknya nggih aku dhewek apa. Aku ora kelingan winginan ditulungin nang bojone Kang Yuli dicidhong satu nggon ya. Apa alasan bapak yang esuk kubur dicit lah ya. Kemudian kurang sehat. Tapi alhamdulillah dengan Allahumma paksa. Nah, untuk mendapatkan hidayah itu artinya kita harus ada perjuangan untuk melawan hawa nafsu. Bismillah. Sing tadine ya ora apa-apa lah sing tadine mone mangkat ngesuk ora mangkat, ngesuk ora mangkat ngesuk mangkat maning, ora masalah. Tapi ada niat usaha untuk menghadiri suatu hal-hal kebaikan, itu salah satunya ngaji ngopi malah kedemburi ya perlu acara kayak gini aja dalam hal kebaikan apapun. Kalau Anda ada kesempatan waktu ya diusahakan untuk menghadiri. Nggak ada istilah berat di sini. Ayat Al-Quran ini sudah jelas bagi orang yang dapat hidayahnya Allah, orang yang istilah alasan berat. Illa 'alal ladzina hadallah. Bun. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Nah, ini ayat ini kenapa turun? Penjelasan asbabun nuzulnya, sababa li'anna sababa nuzulaha as-su'al, ada orang muslim bertanya kepada Rasulullah dari maksudnya bagi orang yang sudah meninggal ketika waktu itu sholatnya masih menghadap Baitul Maqdis, apakah sholatnya diterima? Apakah keimanannya diterima? Ada, yaitu aman mata qabla tahwil. Qabla tahwil itu sebelum berpindah lagi ke Ka'bah. Nah, di saat waktu masih berjalannya menghadap, sholatnya menghadap Baitul Maqdis, apakah sholatnya diterima? Allah menjelaskan, maka Allahu liyudhi'a imanakum. Terus
Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Bahwa Allah tidak menyia-nyiakan ya keimanan kalian. Jadi sholatnya kalian sama Allah Subhanahu wa taala diterima. Bahkan bal yusibukum. Di sini tafsirannya balik Allah juga memberi pahala kepada mereka semuanya walaupun waktu itu dalam keadaan waktu meninggal di waktu masih menghadap Baitul Maqdis. Ya menghadap Baitul Maqdis itu juga firman-Nya Allah, nggih. Itu artinya Allah tetap tidak ada istilah nek menungsa kan biasanya anak bos, anak bawahan. Di saat bawahannya merintah anak buah tanpa persetujuan bos. Nah sampai kopi sebenarnya anak buah aku. Nah atasanku Pak Sudiono. Nah aku perintah Mas Kopi kon ngangkuti karung gula semuanya 10 karung. Pindahlah karena menggudang A. Jadi karena saya tidak persetujuan bos Gaying, jadi kerja memindahkan karung sebanyak mungkin selama di bawah perintah saya. Ini berhubung bos Gaying tidak merestui, bos Gaying tidak membayar sampean. Itulah manusia. Tapi Allah tidak, karena ini, memang ini perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Rasulun innallaha bin-nasi laraufur rahim. Bahwa sesungguhnya Allah bin-nas itu artinya di sini tafsirannya adalah mukminin, yaitu tentunya buat orang-orang yang mukmin, laraufur rahim, yaitu mendapatkan welas asih Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasnya. Jadi di sini warrafatu. Dan tidak ada istilah di sini fi adami itaati amalihim, tidak ada istilah sia-sia perbuatan kalian semua. Yang dimaksud kalimat rafah adalah siddatur rahmah. Jadi rahmatnya Allah, welas asihnya Allah itu dan maha, tidak ada yang menandinginya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, satu ayat. Satu ayat yang ini ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa bi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim 'azim sultan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Lanakunanna minal khasirin. Lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana. Amin. Khassatan wa hina jumutin wa zawjati wa baisofari wa zawjati wa baisut wa zawjati wa ila qatilu khimbah hamdali wa zawjati wa bainul hati wa bainul hati wa bainul mubarak wa bainul sabrawi wa nakhususan ila bapak Abdullah Sapari wa Mbah Ahmad Rusman wa Mbah Sanrawi wa Bapak Sodali Sodiali wa Bapak Mulyarjo wa Kang Sumarti Wati Agus Wati Syariah Wati Muhammad Ridho wa Bapak Agus Sutarno wa Mbah Siswa Wiharjo wa Mbah Mursini wa ila jamil arwahi man Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'fu anhum Allahumma ta'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufratin niran. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa qina bit taqwa wal istiqamah wa aidna min mujibatin nazar wa nas'alul barakata fi hadzal munasabah dara tafsir jalal fi hadzal bait mubarak ana wa ana wa jamil ashabi man hadara fi hadzal majlis wa khosatan wa khususan Bapak Yuli Wahdi Baiti. Ya Allah, istajib du'ana jami'an ya Allah. Ya Rabb,
اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتنجينا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع المعاصي والسيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وخاتمة حسنة. اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم اصرف عنا البلاء والبلاء والوباء عن الفيروس كورونا وغيره يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.